semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Arisya Pratama Sarumpait. Saya Grace Aprilia Harita. Saya Tanti Novianti. Saya Willy Renda. Saya Yulianti. Saya Veronica Viola Fitrianti Semarang. Kami dari kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 2 Tuka akan menjelaskan apa itu avertebrata dan invertebrata. Stay tune. Bye bye. Check it out. Pertama yang akan kami perkenalkan adalah hewan vertebrata, di mana di sini kami mengambil sampel, ada kucing, ada ikan cupang, dan ada monyet. Kami akan menjelaskan hewan vertebrata. Yang pertama itu adalah hewan monyet. Yang pertama adalah hewan monyet. Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Primata, dan subordonya Haploidae. Ini adalah ikan cupang yang akan dibacakan oleh Tanti. Baiklah, selanjutnya yang kedua ikan cupang. Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Artichopteridae, ordonya Persia. Selanjutnya itu adalah kucing yang akan dijelaskan oleh Grace. Baiklah, hewan yang terakhir yaitu kucing atau Felis catus. Kucing masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, dan subordo Vidiformia. Selanjutnya kami menjelaskan tentang hewan invertebrata oleh Grace. Hewan invertebrata pertama yaitu udang. Udang masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Melapustracea, ordo Decapoda, subordo Rereosimata. Hewan yang kedua yaitu belalang. Belalang masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas insect, Insecta, ordo Arthroptera, dan subordo Calimera. Hewan yang lain yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi. Cacintana, kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya adalah Insecta, ordonya Laplidothea, subordonya Noticodia. Selanjutnya adalah kumbang. Dia itu termasuk ke kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Hexapoda, ordo Insecta, dan subordo Coleoptera. Baiklah, sekianlah atas penjelasan kami tentang invertebrata dan avertebrata. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan yang ada di buku. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan data hasil pengamatan, sebutkan kesamaan dan perbedaan yang dapat kamu temukan pada setiap hewan. Baiklah, dari persamaan yang dapat kita dapat itu, ya contohnya pada hewan vertebrata, mereka itu lebih ke hewan-hewan seperti di darat, seperti ayam atau galus-galus, kucing, felis, dan juga kepada monyet. Sedangkan hewan invertebrata itu, yaitu lebih ke insekta atau serangga, dan juga aves serta hewan laut. Jadi persamaannya yaitu tadi secara habitat, dan perbedaannya juga secara habitat juga ada. Selanjutnya itu adalah pengelompokannya secara filum, ordo, divisi, dan lain-lainnya. Mungkin mereka memiliki beberapa perbedaan. Soal yang kedua, dengan mencari sumber dari buku atau internet, carilah perbedaan dan kesamaan anatomi dan fisiologi yang ada pada setiap hewan. Pada setiap hewan itu, tadi seperti yang ditanyakan, ada anatomi dan fisiologi. Anatomi itu merupakan seperti bagian-bagian dalam atau organ-organ yang terdapat di dalam suatu hewan. Sedangkan fisiologi merupakan sifat-sifat yang berada di pada lingkungannya. Secara anatomi, memang perbedaannya itu tampak jelas.
yaitu contohnya seperti insekta, mereka itu memiliki organ-organ dalam yang sama. Sedangkan secara fisiologi ataupun sifat, mereka itu memiliki perbedaan juga. Bagaimana perbedaan antara kucing ataupun bagaimana perbedaan antara si cumi-cumi yang berada pada hewan laut. Sudah 3 ya. Next. Soal yang ketiga, adakah hubungan antara ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi yang dimiliki setiap hewan dengan habitat dan cara hidupnya? Baiklah, secara anatomi dan fisiologi mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi akan saya jelaskan kembali. Dalam habitat hidupnya itu, contohnya seperti kepiting, cumi-cumi, mereka itu kan memiliki kesamaan fisik berada di laut. Jadi secara juga contohnya ya, seperti anjing ataupun kucing, mereka itu kan memiliki kesamaannya mencari makanan di tempat-tempat, kemudian juga bagaimana cara mereka berkembang biak, menghasilkan keturunan. Begitu juga yang terjadi kepada insekta ataupun serangga dengan cara hidupnya masing-masing ataupun cara perkembangbiakan mereka masing-masing. Selanjutnya, Soal yang keempat, apakah peranan hewan invertebrata dalam bidang ekonomi, sosial atau masyarakat, ekosistem, dan pengembangan ilmu pengetahuan? saya agak lupa ya, jadi nanti dijelaskan juga ya anak Sepita. Baiklah, yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Kita tahu sendiri bahwa hewan-hewan invertebrata seperti contohnya belalang ataupun kroto itu adalah semut merah yang besar, atau juga cumi-cumi dan yang lainnya itu adalah memiliki nilai-nilai ekonomi yang tinggi. Jadi secara ekonomi, bagaimana masyarakat tersebut memanfaatkan hewan-hewan tersebut menjadi pundi-pundi keuangan mereka. Secara sosial atau masyarakat? Secara sosial masyarakat seperti tadi bertumpu kepada ekonomi. Otomatis secara sosial mereka itu mengurangi dampak pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya, secara ekosistem juga mereka itu bisa menstabilkan bagaimana ekosistem atau yang terdapat pada habitat mereka. Contohnya saja, hewan-hewan yang ada di laut itu adalah hewan-hewan yang saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Jadi, apabila ada antara satu hewan tersebut punah, maka akan berdampak kepada hewan-hewan yang lainnya. Dan pengembangan ilmu pengetahuan? Pengembangan ilmu pengetahuan seperti kita ya. Seperti kami sekarang, kami jadi tahu bagaimana itu ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi antara hewan vertebrata dan invertebrata. Menurut saya itu sangat berguna. Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas hewan invertebrata dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia? Usaha-usahanya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah budidaya terhadap suatu hewan tersebut, baik itu berupa vertebrata maupun invertebrata. Yang kedua, mengurangi yang namanya pengambilan secara berlebihan, karena itu sangat bergantung kepada mungkin jaring makanannya dan secara juga di ekosistemnya. Yang lain juga yaitu di mana masyarakat Indonesia sering yang namanya mengambil hewan yang sedang bertelur. Itu menurut saya adalah sifat-sifat yang harus dihilangkan, karena jika mereka mengambil suatu hewan induknya yang sedang bertelur atau mengandung, itu kan nanti dibunuh. Jadi tidak ada lagi generasi yang selanjutnya menggantikan induknya tersebut. Dan selanjutnya upaya yang dilakukan yaitu adalah peraturan dari pemerintah. Pemerintah harus melindungi hewan-hewan sehingga tidak ada yang dapat punah begitu saja. Selanjutnya masih ada lagi? Baiklah, sekianlah pertanyaan mungkin yang tadi diberikan dari buku. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Jadi sekianlah video dari kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan semoga juga menambah wawasan bagi kita semuanya. Dadah, salam ekosistem. Bye.